Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat yang perlu dihindari saat berdoa. Setiap umat Islam wajib dan perlu mengetahui, karena ini termasuk adab dalam berdoa. Umat Islam atau Muslim selalu berdoa setiap hari 5 kali usai sholat fardu, atau lebih banyak lagi bila mengerjakan pula sholat sunnah. Dalam berdoa kita dianjurkan terlebih dahulu untuk melafalkan pujian-pujian terhadap Allah, melafalkan kalimat-kalimat zikir. Setelah berzikir, barulah kemudian kita memanjatkan keinginan kita agar dikabulkan oleh Allah. Selain adab-adab ini, ternyata ada lagi adab yang patut dilakukan saat berdoa, yaitu bersungguh-sungguh sekaligus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Tapi sayangnya kita sering melakukan kekeliruan dalam berdoa tanpa disadari. Ternyata ada kalimat yang terlarang diucapkan saat berdoa, harus kita hindari saat berdoa. Kalimat itu adalah, "Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan." Atau kalimat, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hambamu ini." Kedengarannya kalimat ini biasa saja atau dianggap wajar, ya. Padahal kalimat dengan doa seperti ini harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kalimat seperti ini ternyata tidak disukai oleh Allah. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah bersungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku." Sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa Allah. Menurut seorang ulama ahli tafsir bernama Ibnu Abdil Bar, kalimat "jika Engkau berkenan" sebaiknya tidak digunakan saat berdoa, sebab Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya. Hanya melakukan dan hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya. Hindari pula kalimat seperti, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan," atau "Ya Allah, berilah aku rahmat jika Engkau berkenan." Jadi hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam memohon. Kalau kita menggunakan kata "jika Engkau berkenan", seolah-olah Allah berkemungkinan tidak menyukai. Padahal Allah sangat senang bila hambanya sering berdoa kepadanya. Seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah. Menurut Ibnu Abdil Bar, kata-kata "jika Engkau berkenan" bila diucapkan dalam berdoa, hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya makruh. Kata-kata lain yang memiliki makna atau nada yang sama dengan kalimat itu, dengan kalimat "jika Engkau berkenan", juga harus dihindari. Sebab doa adalah ekspresi kepakiran dan kebutuhan kita sebagai hamba kepada Allah. Mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ada 10 adab dalam berdoa. Yang pertama,
Pilihlah waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, hari Jumat, saat sepertiga terakhir di setiap malam, dan waktu sahur. Kedua, manfaatkanlah kondisi-kondisi istimewa untuk berdoa, seperti kondisi saat sujud dalam sholat. Jika berdoanya dalam bahasa selain Arab, ucapkan dalam hati. Atau kondisi ketika turun hujan, dan kondisi ketika iqamah sholat, serta ketika sholat segera akan dimulai. Ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengusap wajah sesudah berdoa. Keempat, mengatur volume suara agar tidak terlalu keras, karena Allah itu maha mendengar, tidak tuli. Kelima, hindari kalimat-kalimat bersajak dalam berdoa. Hindari kata-kata yang berlebih-lebihan. Keenam, tundukkan hati, khusyuk, takut kepada Allah. Selain itu, ketujuh, mantapkan hati dalam berdoa, meyakini bahwa doanya terkabul, ada harapan besar untuk terkabul. Yang kedelapan, meminta terus-menerus. Allah tidak pernah bosan dengan doa kita, walaupun kita sendiri yang bosan. Kesembilan, bukalah doa dengan pujian dan sholawat. Begitu pula akhirnya. Dan yang kesepuluh, tobat. Kembalikan benda-benda mereka yang teraniaya. Jauhi segala maksiat, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu pernah dilakukan. Demikian. Semoga video ini dapat bermanfaat, sekaligus memperkuat keyakinan kita bahwa Allah maha mengabulkan. Iblis saja yang dilaknat Allah, doanya pun dikabulkan ketika ia meminta ditangguhkan hukumannya hingga hari kiamat. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.